Satuan pakan. Kuku bang, kuku itu. Sakit terus dijual 4 juta, 2 ekor. Padahal belinya dulu 40 juta. Kamu pas tadi nggak iso mangan. Ini tambah tinggi. Tumbuhannya nah terus ini yang antibiotik, vaksin antibiotik. Iya. Masih ada untung. Oh malah ada Kan itu. ada kan produksi Iya. dari beras. Ini kan Sehari 200 liter ya. Sehari itu sampai 200 liter. Sehari. Kalau nggak ada PMK ya. Oke. Kemarin beli obat NSTM kan per biji itu 250.000. Itu buat satu ekor. Makanya satu ekor kemarin ada yang habis 3. 750.000. Berarti sama Herbal sekali itu. nggak berproduksi ya? Sedikit, Mas. Sedikit, Yang tadinya sedikit itu berapa liter? yang tadinya 20 liter sekarang itu tinggal 34. Dari total berapa sapi Pak? Loh, kalau total 14. 14 ini Yang normalnya yang produksi. bisa mengeluarkan 200 liter 200 sehari. Per 12 sapi itu? Total, 12 sapi. Iya. Sekarang hanya bisa sekitar 60 liter ya. Nggih. Nggak sampai malah. Mboten sampai kata sih. Itu pun nggak bisa, pabrik nggak mau. Enggak mau terima. Terus susunya dikemanakan Pak? Nggih, kadang nggih teng petugasnya di Bucal, teng petugas koperasi. Disimpan. Lah nggih, dijual nggih mboten laku. Umpami di Wakil Ketua Dewan Jatim Pak ya, harapannya pripun Pak? harapannya mudah-mudahan napa niku pemerintah Pemprov Jatim dapat memberi bantuan terutama konsentrat supaya beban peternak ini berkurang. Waduh, sekarang nggak mikiri untuk makannya orangnya sudah. Yang penting kebutuhan sapinya itu tercukupi, alhamdulillah. Karena ini kan sayang banget. Nggih. Berarti lebih baik itu Pak ya, bantuan obat herbal itu ketimbang vaksin Pak ya? Sentrat. Konsentrat. Konsentrat. Lek untuk saat ini konsentrat buat pemulihan sapi, Oh. kesehatan sapi, buat pemulihan produksi susunya. Dan memang belum ada ya dari Pemprov ya? Belum ada sama sekali. Ini harapannya disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan ini Pak ya? Iya, Pemprov. saya berharap wakil ketua DPRD-nya mau mengusulkan Ya. yang mereka jadi kesannya beban peternak nggak terlalu berat. Lek sama makin sangat berat sekali, sangat berat. Sudah berapa bulan Pak mengalami situasi seperti ini? 1 bulan. 1 bulan ini. Satu bulan. Sudah gonjang-ganjing karuan ya. Total berapa Pak? Di desa ini ada berapa sapi? 1.500. 1.500. Oh dusun ini? Satu dusun ini Ini dusun apa, 1.500 namanya? Kumbo, dusun Kumbo. Dusun Kumbo, Desa, Desa Tuakosari, Kecamatan Tutur. Kecamatan Tutur, Kalau Kabupaten satu desa Pasuruan. pinter Pak. Dalam? Kalau satu kelompok Pak PLT Gubernur datang menemui petani agar tahu apa formula yang paling tepat ya yang diusulkan oleh para peternak untuk menangani pandemi. Ini sudah pandemi namanya, pandemi PMK ini. Saya kira penting. Misalnya salah satu contoh vaksin ternyata kan datang di saat yang tidak tepat ya. Vaksin datang di saat ternak-ternak sudah terpapar sehingga ya tidak ada gunanya. Nah, artinya ya, harus menunggu sampai pulih kembali atau seharusnya vaksin itu kan preventif sebelum adanya sebelum terpapar divaksin dulu atau setelah pulih divaksin agar tidak terpapar kembali. Kemudian juga harus tahu apa sih kebutuhan mendasar ya yang diinginkan oleh para peternak, ini juga penting di samping vaksin atau antibiotik dan lain segala macam. Kebutuhan mendasar itu apa? Ini kan satu saja dari Pak Jafar kita tahu bahwa hari-hari ini ya konsentrasi peternak adalah memulihkan kondisi ternak dan nggak mikir soal produktivitas dulu. Tahap pemulihan dan pemulihan itu high cost sekali, butuh dana yang luar biasa kan. Satu untuk melakukan akselerasi atau percepatan pemulihan ternak harus menggunakan formula khusus yang harus dibeli seharga berapa 250.000 per dosis ya gitu. Kemudian juga
tidak cukup hanya dengan hijauan saja karena butuh protein dan itu dipenuhi oleh konsentrat yang juga harus beli ke pabrikan. Menurut saya ini adalah cara untuk mengurai akar persoalan agar formula yang diberikan oleh pemerintah provinsi bisa tepat ya, tidak muspro, tidak sia-sia, dan para peternak menerima dan tahu dan mendapatkan manfaat dari apa yang akan diambil oleh terutama oleh pemerintah provinsi dalam hal ini bersama-sama dengan kabupaten saya kira. Ini kan peristiwa yang tidak direncanakan Mas ya. Menurut saya harus ada satu terobosan hukum ya. Misalnya ini dianggap sebagai suatu bencana. Kalau misalnya ini bencana ya, kan bisa menggunakan dana dana BTT kan, biaya tak terduga. Sama dengan corona kan semua menggunakan biaya itu. Saya kira PMK ini harus sudah masuk dalam kategori bencana. Karena bencana maka tentu saya yakin Dinas Peternakan tidak punya antisipasi terhadap peristiwa ini, nggak mungkin. Apa direncanakan ada pandemi PMK kan nggak mungkin juga. Karena itu menurut saya segera tetapkan statusnya ya, bahwa ini adalah bencana sehingga kita bisa menggunakan anggaran yang ada di BTT, belanja tak terduga. Itu saya kira ini harus berani ya, Pak Emil harus berani.